Halo semua, selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyelesaikan KD yang pertama, dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari KD 2, persamaan dan fungsi kuadrat bagian yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Mari bersama-sama kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. KD 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Pernahkah kalian menendang bola sehingga bola bergerak dengan lintasan melengkung? Pada dasarnya, ketika bola ditendang dengan sudut tertentu, bola akan bergerak melengkung. Gerakan bola tersebut dinamakan gerak parabola. Jika kalian menendang bola dengan kecepatan dan sudut yang tepat, maka bola juga dapat bergerak dengan lintasan seperti pisang, sehingga disebut tendangan pisang. Arah bola yang dihasilkan dari tendangan ini sangat sulit diperkirakan. Nah, dalam matematika, gerak parabola berkaitan dengan fungsi kuadrat. Pada materi ini, kalian akan lebih banyak lagi belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Bagian yang pertama, persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dengan tepat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC dengan tepat, dan yang terakhir adalah menentukan persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya dengan tepat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umum, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota bilangan real. A merupakan koefisien dari X pangkat 2, B merupakan koefisien dari X, sedangkan C merupakan konstanta. Pada pembelajaran ini, istilah persamaan kuadrat satu variabel cukup disebut dengan persamaan kuadrat saja. Jadi, persamaan kuadrat satu variabel dalam pembelajaran ini cukup disebut dengan persamaan kuadrat. Contoh soal. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Ingat tadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki variabel 1 dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. A ditambah 2 sama dengan 5, B 2A ditambah 4B sama dengan 8, dan seterusnya sampai bagian H. Kita akan menunjukkan manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Coba kita lihat satu persatu. A ini bukan persamaan kuadrat karena variabelnya A ini pangkat tertingginya adalah 1. Sementara untuk persamaan kuadrat pangkat tertingginya harus 2. Bagian B, 2A ditambah 4B sama dengan 8, ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena di sini ada dua variabel, yaitu A dan B. Untuk persamaan kuadrat, dia hanya boleh memiliki satu variabel saja. Bagian C, X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0, ini adalah persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel yaitu X dan pangkat tertingginya adalah 2. Bagian D, X pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 0, ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel yaitu X dan pangkat tertingginya adalah 2. Bagian E, 3Y pangkat 2 sama dengan 5Y dikurang 4. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena memiliki satu variabel yaitu Y dan pangkat tertingginya adalah 2. Bagian F, persamaan kuadrat. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena jikalau ini diselesaikan, maka bentuknya akan menjadi 6X pangkat 2 ditambah 9X dikurang 2X dikurang N sama dengan 0. Ini memiliki satu variabel yaitu X dan pangkat tertingginya adalah 2, sehingga ini adalah
Bagian G, 2P ditambah 2 dikali 3Q dikurang 5 sama dengan 0. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena memiliki dua variabel, yaitu P dan Q. Dan yang terakhir, 1 per X pangkat 2 ditambah 1 per 5 sama dengan 4 per X. Ini juga merupakan persamaan kuadrat karena variabelnya adalah X, variabelnya satu saja dan pangkat tertingginya 2. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, suatu persamaan dikatakan merupakan persamaan kuadrat kalau ia memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Bagian yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan, terdapat persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, akar persamaan kuadrat adalah nilai suatu variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada 3 cara untuk mencari akar-akar atau untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, dengan memfaktorkan atau faktorisasi, yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Mari kita melihat satu persatu. Bagian A, dengan memfaktorkan atau faktorisasi. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan artinya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara mengubah persamaan kuadrat itu menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Ruas kiri dari bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Misalnya, terdapat persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk memfaktorkannya, maka carilah dua bilangan. Misalnya P dan Q, di mana P ditambah Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan A dikali C. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, di sini ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ini sama dengan X ditambah P dikali dengan X ditambah Q, di mana P ini tadi adalah dua bilangan dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana B ini sama dengan P ditambah Q dan C itu adalah P dikali Q. P dikali Q ini sama dengan A dikali C. Mari kita bersama-sama melihat lebih jauh lagi di dalam soal supaya lebih dipahami. Untuk soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Ini mudah saja. Penyelesaiannya, X pangkat 2 ditambah 3X ini bisa diubah menjadi X dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Coba kita kalikan, X dikali X, X pangkat 2, X dikali 3 tambah 3X. Jadi sama ya, jadi X pangkat 2 ditambah 3X bisa kita ubah menjadi X dikali X ditambah 3. Nah, X sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0 ini adalah akar-akarnya. X sama dengan 0 atau X sama dengan min 3. Min 3 dapat dari mana? Plus 3 pindah ke ruas kanan, tambah berubah menjadi kurang atau positif berubah menjadi negatif. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0 adalah X1-nya 0 dan X2-nya adalah min 3. Oke, kalau kita masukkan ini 0 ke dalam, maka dia akan 0. 0 pangkat 2, 0 ditambah dengan 3 dikali 0, 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. X pangkat 2 sama dengan min 3, min 3 pangkat 2 adalah 9, ditambah 3 dikali min 3 berarti kurang 9. 9 kurang 9 adalah 0. Contoh soal yang kedua, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Coba perhatikan. Tadi di depan kita sudah lihat bahwa B itu sama dengan P ditambah Q. Jadi kita cari dua bilangan di mana hasil penjumlahan dari bilangan tersebut adalah B. Kemudian hasil perkalian dari dua bilangan tersebut adalah P dikali Q itu sama dengan
A dikali C. Di sini ada A, tapi karena di sini 1, berarti 1 dikali C sama dengan C. Maka P kali Q itu sama dengan C. Atau di sini di dalam soal, X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12, X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12, maka kita harus mencari dua bilangan, di mana bilangan tersebut kalau dikalikan hasilnya adalah min 12, seharusnya di sini min 12, dan kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 4. Jadi, kalau dikalikan hasilnya adalah min 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4. Maka kalau kita cari bilangan tersebut, maka bilangan tersebut adalah 6 dan min 2. 6 dikali min 2 itu adalah min 12, 6 ditambah min 2 itu adalah 4. Kita selesaikan soalnya karena tadi kita sudah dapat ya angkanya adalah 6 dan min 2. X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0, itu sama dengan X ditambah 6 dikali X pangkat 2. Kalau kalian selesaikan ini, maka kalian akan memperoleh sama di atas. Jadi, ini sama dengan ini. Kita selesaikan, kita ambil satu-satu supaya mendapatkan akarnya. X ditambah 6 sama dengan 0, tambah 6-nya pindah ruas menjadi kurang. Maka X sama dengan kurang 6, atau X dikurang 2 sama dengan 0, atau X sama dengan 2. Min 2 pindah ruas jadi positif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X1 itu, akar yang pertama adalah min 6 dan akar-akar yang kedua adalah 2. Jadi akar-akar persamaan tersebut adalah min 6 dan 2. Contoh soal yang ketiga, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Oke, jadi sama seperti tadi ya. Jadi C ini, A dikali C itu harus sama dengan P dikali Q, dan B ini harus sama dengan P tambah Q. Artinya, dua bilangan kita cari, kalau kita jumlahkan itu hasilnya B, dan kalau dikalikan itu sama dengan A dikali C. Nah, misalnya ini. Tadi 3 dikali 8, 3 dikali min 8 itu adalah min 24. Jadi, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 24, dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh bilangan 6 dan min 4. Ya, cari saja faktornya min 24. Faktornya min 24 itu bilangan-bilangan yang bisa dibagi dengan 24. Maka kita peroleh bahwa kalau bilangan tersebut dikalikan hasilnya min 24 dan dijumlahkan adalah 2. 6 dikali min 4 itu adalah min 24. 6 ditambah min 4 itu adalah 2. Oke, kita sudah dapat ya angkanya ini ada merah ini. 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Perbedaannya pada contoh soal yang pertama tadi, maka 6 dan min 4 ini kita tentukan di sini ya. 6X dikurang 4X itu sama dengan 2X. 6 dikurang 4, 2X. Oke, kita selesaikan. 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 4X dikurang 8. Ini kita bisa kelompok-kelompokkan ya. 3X pangkat 2 ditambah 6X, kita kasih keluar 3X-nya. 3X pangkat 2 dibagi 3X itu X, 6X dibagi 3X adalah 2. Atau kita kalikan ke dalam. 3X dikali X, 3X pangkat 2. 3X dikali 2, 6X. Nah ya, kemudian ini 4-nya kita kasih di luar. Nah, FVB dari 4 dan 8 itu adalah 4 ya. Min 4, min 4, min 4X dibagi min 4 itu adalah X, min 4, min 8 dibagi dengan min 4 itu adalah 2. Maka, nih, min 4 dikali X, min 4X, min 4 dikali dengan 2 itu adalah min 8. Sama ya, kita selesaikan. Nah, ini kita bisa kelompokkan. Ini kan sama, X tambah 2, X tambah 2. Maka kita kasih di belakang, kemudian 3X dikurang 4 dikasih depan. Kalau kalian menyelesaikan ini, maka kalian akan mendapatkan hasil sama seperti di atas. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan akar-akar dari persamaan tersebut. 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kita selesaikan 3X min 4 pindah ruas jadinya positif 4. Jadinya X, di sini 3 dikali X, pindah ruas jadi bagi. Jadinya X sama dengan 4, 3. Kemudian yang akar yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0, maka tambah 2 pindah ruas jadi kurang 2, X dan 2. Kita sudah peroleh akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar yang pertama adalah 4/3 dan akar yang kedua adalah min 2. Oke. Yang berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna.
Melengkapkan kuadrat sempurna adalah mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Beberapa contoh bilangan kuadrat sempurna diantaranya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, pastikan kamu telah memahami bentuk aljabar berikut. A ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah dengan B pangkat 2. A dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 dikurang 2 AB ditambah B pangkat 2. Jadi mohon dipahami ini ya, bagaimana caranya memperoleh A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah dengan B pangkat 2, begitupun dengan di bawah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat jikalau kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pertama adalah kita harus mengubah persamaan kuadrat itu dari bentuk umum menjadi AX pangkat 2 ditambah BX dengan C. Yang kedua, jika A ini sama dengan 1, maka tambahkan kedua ruas dengan bilangan B per 2 pangkat 2. Tetapi jika A ini tidak sama dengan 1, maka terlebih dahulu bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan nilai A. Buatlah kuadrat sempurna pada ruas kiri dan yang terakhir adalah akarkan kedua ruas lalu pindahkan di ruas kiri ke ruas kanan sehingga diperoleh nilai X. Soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi sama seperti tadi ya, kita ubah dulu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 dengan cara pindahkan min 12 ke belakang menjadi 12. Jadilah X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 2. Yang berikut adalah kita menjumlahkannya dengan B per 2 pangkat 2. Oke, jadi ini B-nya dari sini adalah 4 dibagi 2 kemudian dikuadratkan. Dan sama kedua ruas dijumlahkan dengan 4 per 2 pangkat 2. Kalau ini kita ubah, maka dia akan menjadi X ditambah 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 12 ditambah 16. 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4, 12 ditambah 4 itu adalah 16. Pangkat 2 kita pindah ruaskan jadi akar ya, jadinya akar 16. Sehingga buka kurungnya X ditambah 4 per 2 sama dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4. 4 per 2 itu adalah 2. Sehingga kita peroleh X ditambah 2 sama dengan positif 4 atau negatif 4. Jadi akar 16 itu nilainya ada 2, positif 4 atau negatif 4. Oke. Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu adalah plus minus 4 dikurang 2. Kita cari akar-akarnya. Akar yang pertama, positif 4 dikurang 2. Itu hasilnya adalah 2. Dan akar yang kedua, negatif 4. Dapat dari mana negatif 4 itu? Yang pertama itu positif 4 dan yang kedua adalah negatif 4. Negatif 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 itu sama dengan 0. Berarti X akar-akar yang pertama itu adalah min 6 dan akar yang kedua itu adalah 2. Sama tadi ya dengan contoh soal yang kedua pada menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan faktorisasi. Contoh soal yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 30 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi yang membedakan dengan contoh soal sebelumnya, di sini A-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. Jadi sama tadi caranya ya. Kita pindahkan min 30 atau C-nya ke ruas kanan, jadinya positif 3x pangkat 2 ditambah 9x sama dengan 30. Kemudian yang A ini yang tidak sama dengan 1, kita ubah dulu menjadi sama dengan 1 dengan cara dibagi 3. Semua suku dibagi dengan 3, jadinya 3x pangkat 2 bagi 3x pangkat 2, 9x dibagi 3, 3x, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Setelah ini, kita kemudian menjumlahkan kedua ruas dengan B per 2 pangkat 2. Di sini B-nya adalah 3 dibagi 2 pangkat 2. Kedua ruasnya sama-sama kita jumlahkan dengan 3 per 2 pangkat 2. Kita selesaikan. X-nya ditambah ini bisa dirubah menjadi bentuk persamaan ini ya. Ingat materi yang sebelumnya tadi. Kita selesaikan X tambah 3 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 10 ditambah 9 per 4. 9 dapat dari 3 pangkat 2. 9, 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, kita teruskan.
Kita selesaikan dulu yang ada di ruas kanannya. 10 tambah 9 per 4. Ingat ya, untuk penjumlahan pecahan maka samakan dulu penyebutnya. Kali silangnya. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini sama-sama, ini 10 per 1. Kita kali dengan 4. Hasilnya 40 per 4. Kemudian dijumlahkan dengan 9 per 4. Penyebutnya sudah sama, sisa pembilangnya kita jumlahkan. 40 ditambah 9, 49 per 4. Di sini pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Jadinya akar 49 per 4. Oke, akar 49 per 4 tadi ya di depan bahwa hasil nilai dari akar itu 2 ya, boleh positif, boleh negatif. X ditambah 3 per 2 sama dengan X per kurang lebih atau plus minus 7 per 2. Kita sudah dapat nilai akar-akarnya, kita selesaikan dulu. X yang pertama, kita gunakan yang pindah ruas X sama dengan 7 per 2 dikurang 3 per 2. Untuk yang pertama, 7 per 2-nya positif. Oke, kita kalikan sama penyebutnya 7 dikurang 3 itu 4. 4 per 2 itu sama dengan 2. Yang berikut, kita ambil 7 per 2-nya negatif. Negatif 7 per 2 dikurang 3 per 2 itu min 10 per 2 sama dengan min 5. Kita sudah dapat akarnya ada 2. Nah, jadi akar-akarnya yang pertama adalah 2 dan yang kedua adalah min 5. Sama dengan contoh soal nomor 3 pada dengan cara memfaktorkan. Nah, berikut dengan rumus kuadratik. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau dikenal dengan rumus ABC. Penggunaan rumus kuadratik dapat membantu menemukan akar-akar persamaan kuadrat yang memiliki nilai A, B, dan C yang besar. Rumus kuadratik untuk menentukan persamaan kuadrat AX pangkat 2 ya, sering ini pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama 0 itu adalah akar 1 dan 2 min B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A, di mana B pangkat 2 dikurang 4AC disebut dengan diskriminan atau D. Nah, apa fungsinya diskriminan? Diskriminan bisa menolong kita untuk menentukan. Kalau diskriminannya kita sudah cari ya, B pangkat 2 dikurang 4 AC itu lebih besar dari 0, maka ada 2 akarnya dan akarnya berbeda. Tetapi kalau diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya sama ya, atau akarnya satu saja. Yang berikut, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak ada akar-akarnya. Oke, diingat ya. Contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini soal yang berulang ya, Ibu sisa ganti. Bagaimana kalau dia memakai dengan cara memfaktorkan, bagaimana kalau dia melengkapkan kuadrat sempurna, dan bagaimana kalau dia memakai rumus ABC. Kita lihat kalau dia memakai rumus ABC, dari soal kita bisa ketahui bahwa A-nya ini sama dengan 3, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan min 30. Kita selesaikannya, kita pasang rumusnya tadi untuk menentukan akar pertama dan akar kedua. Min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Kita substitusi semua yang diketahui di sini ke dalam rumus, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. 9 pangkat 2 itu 81, 4 dikali 3 itu 12, dikali lagi dengan min 30. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini 360. 360 dapat dari 4 kali 3 kali 30. Kita jumlahkan dulu yang di dalam akar, hasilnya adalah 441. Kemudian kita akarkan, hasilnya adalah 21. Kemudian kita sudah dapat akar yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kita pakai akar yang positif dan yang kedua kita pakai akar yang negatif. Kita pakai yang positif, min 9 ditambah 21 itu 12 per 6 itu sama dengan 2. Kalau kita pakai kurang berarti min 9 dikurang 21. Min 30 per 6 itu adalah min 5. Ini adalah akar yang pertama dan ini adalah akar yang kedua. Sebenarnya di sini sisa 2, di sini sisa 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 dan min 5. Sama ya tadi dengan memfaktorkan dan juga dengan kuadrat sempurna. Materi yang ketiga yaitu menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada 2 ya. Kalau akarnya dijumlahkan maka hasilnya sama dengan min B per A, dan kalau dikalikan hasilnya adalah C per A. Dihafal dan dipahami. Oke. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru ada 3 cara di sini ya. Ada 2, dengan menggunakan faktor dia langsung dikalikan, dan yang kedua adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kita selesaikan ke bawah, nanti ada
akar Q ditambah P, kemudian P Q. Nah, oke, jadi persamaan kuadrat yang baru dari P dan Q adalah X pangkat 2 dikurang P tambah Q dikali X ditambah dengan P kali Q sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah persamaan kuadrat yang akarnya adalah min 4 dan 5. Ini kita menggunakan faktor ya. Yang pertama tadi bagian A, di mana P-nya ini sama dengan 4 dan Q sama dengan 5. Ini kita misalkannya P itu sama dengan min 4 dan Q-nya sama dengan 5, sehingga kita sisa substitusi. X dikurang P, X dikurang Q. Oke, kita substitusi ke dalam, kita selesaikan. Min dikali min, positif. X ditambah P dikali dengan X dikurang 5 sama dengan 0, kita selesaikan. X pangkat 2 ditambah dengan X dikali min 5, min 5X ditambah 4X dikurang dengan 4 dikali min 5 itu adalah 20. Kita selesaikan ini min 5 ditambah 4, min 5 ditambah 4 itu adalah 1, maka persamaannya menjadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 20 sama dengan 0. Tadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 4 dan 5 adalah X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Atau soal yang kedua, tentukanlah atau susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 7X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita harus cari dulu akar-akar dari persamaan yang pertama ini, baru kemudian kita susun akar-akar yang kedua, baru kita tentukan persamaan barunya. Oke, kita gunakan rumus tadi ya, rumus X tambah 1 ditambah X pangkat 2 itu min B per A. Dari persamaan ini tadi kita bisa peroleh A, B, dan C-nya. Bisa kita substitusi, kita dapat min 7 dan 3 itu untuk penjumlahan dan perkalian akar-akar yang pertama. Kemudian kita cari akar-akar yang kedua, keterangannya di sini adalah untuk persamaan kuadrat baru, akar-akarnya itu adalah 2 kurangnya dari akar-akar yang pertama. Nah, kalau persamaan atau akar-akar untuk persamaan kuadrat baru itu adalah P dan Q, sementara untuk persamaan yang pertama tadi itu adalah X1 dan X2, maka untuk persamaan yang baru itu berarti X1 dikurang 2 itu adalah P dan Q sama dengan X2 dikurang 2. X2 dan X1 itu adalah akar-akar persamaan dari persamaan yang sebelumnya. Oke, kita selesaikan. P ditambah Q berarti X1 dikurang 2 ditambah dengan X2 dikurang 2. Disubstitusi dari atas, kita selesaikan. Nanti dia memperoleh hasil X1 tambah X2 tadi ada ya. X1 tambah X2 itu adalah min 7. Kita substitusi. Min 7 dikurang 4 hasilnya adalah min 11. Kemudian kalau dia dikalikan, kita selesaikan ini ya. Kita substitusi ke dalam, kemudian selesaikan. Maka dia akan memperoleh hasil seperti ini. Dan kemudian hasil seperti ini, tadi X1 dikali X2 ada hasilnya 3, X1 ditambah X2 itu adalah min 7, kita selesaikan. 3 dikurang 2 dikali dengan min 7 ditambah 4. Kita selesaikan dulu yang perkalian, maka 3 ditambah 14 ditambah 4 hasilnya adalah 21. Di dalam buku maestronya masih kurang tepat ya hasilnya. Hasil yang seharusnya adalah 21. Persamaan kuadrat baru yang Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X pangkat 2 ditambah dengan 11X ditambah 21 sama dengan 0. Oke, cukup sampai di sini materi untuk persamaan dan fungsi kuadrat bagian yang pertama. Persamaan kuadrat, tetap semangat belajar matematika dari rumah. Salam sehat.